Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal si pembukaan ya? Hah? Hah? Kewajiban seluruh manusia atau seluruh mukallaf, kewajibannya adalah masuk ke dalam agama Islam serta menetap selama-lamanya di dalam agama Islam. Ini yang dipesankan semua nabi-nabi kepada anak-anaknya, kepada umatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian mati kecuali berada menetapi iman Islam. Allahumma ja'alna minhum. Adapun caranya masuk ke dalam agama Islam adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat akan masuk agama Islam, maka kita terhitunglah sebagai orang Islam. Tapi musannif menambahkan di sini serta disertai ilmunya syahadat.
nggak cuman ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi harus disertai ilmunya, ngerti maknanya. Kenapa kok demikian? Karena menurut salah satu madhab dikatakan bahwa tidak sah Islamnya seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dia mengerti ilmunya syahadat, tanpa dia mengerti maknanya syahadat. Ini sebagaimana pula dikatakan dalam kitab Zubat, man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal, melakukan satu amal yang amalnya tidak disertai ilmu pengetahuan, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selain mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus kurang ngerti ilmunya. Makanya ini kita lagi mau ngajarkan musannif ilmunya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat tanpa ilmu ya nggak diterima sholatnya. Puasa tanpa ilmu nggak diterima puasanya. Haji tanpa ilmu nggak diterima hajinya, gitu loh. Begitupun syahadat, kata salah satu madhab demikian. Jadi lah kalau saya hanya ngucapin 2 kalimat syahadat gimana? Oh, kalau saya hanya ngucapin 2 kalimat syahadat, maka kita akan mendapatkan keramatnya 2 kalimat syahadat di dunia, tapi nggak sampai dapat keramatnya nanti di akhirat. Kalah salah satu madhab. Apa keramatnya 2 kalimat syahadat di dunia? Banyak orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di dunia, maka dia akan dihitung sebagai orang Islam. Terus darahnya dipelihara, darahnya dilindungi, tidak boleh ditumpahkan kecuali atas hak-haknya Islam. Dia kalau mati dikubur di kuburnya orang Islam. Kalau dia ada rampasan perang, dia akan dapat ghanimah. Kalau ada anaknya orang Islam, dia boleh mengawininya. Kalau dia sakit boleh ditengokin. Kalau dia motong hewan boleh kita makan. Itu sebab-sebab dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mendapatkan begitu banyak keistimewaan di dunia, gitu loh. Makanya orang yang akan sudah di hatinya ini sudah mantap untuk masuk Islam, lalu minta kalian agar dia dimasukkan dalam agama Islam, maka bersegera masukkan orang itu dalam agama Islam. Yang penting di hatinya sudah punya pengakuan tentang ketuhanannya Allah, dia kenal Tuhan itu apa, dan dia kenal Rasul itu apa, maka dia mengakui Allah sebagai Tuhan, dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, ucapkan kesaksian, maka dia disebut orang Islam di dunia. Ini kata salah satu madhab demikian. Nah, agar sampai ke akhirat gimana? Agar sampai ke akhirat diberi pahala oleh Allah, maka dengan ilmu. Ada ilmu tentang 2 kalimat syahadat. Kan rukun Islam ada berapa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kelimanya ini harus pakai ilmu. Masa sih sholat pakai ilmu, puasa ilmu, zakat ilmu, haji ilmu, syahadat nggak usah pakai ilmu, langsung aja ucapin? Ya nggak bisa, ya harus pakai ilmu.
Kalau nggak pakai ilmu nanti atau tidak beraturan ketika meyakini sesuatu. Emangnya ada perintah untuk menuntut ilmu? Ada. Nabi perintah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nabi perintah tuh, tiap-tiap orang Islam itu harus pinter, harus punya ilmu untuk mengetahui tentang apa yang harus dilakukan di dalam agamanya, ibadahnya, tata keramanya, harus pakai ilmu semuanya. Kalau nggak pakai ilmu, maka tidak akan diterima ibadahnya. Nah, kalau umpamanya dari sekian macam ilmu, kamu suruh ngaji macam-macam ini, macam-macam ngaji itu, punya kewajiban ini, kewajiban itu. Kalau ditanya mana yang harus saya pelajari lebih dulu dari sekian macam ilmu itu, mana ilmu apa dulu yang harus saya pelajari? Maka ulama mengajarkan ilmu yang harus dipelajari yang terpenting di antara semua yang paling penting. Lah, saya pengen tahu caranya gimana. Ini penting, ini lebih penting, ini kurang penting. Cara ngukurnya gimana? Untuk mengetahui sesuatu itu penting atau kurang penting, cara ngukurnya gimana? Dilihat bahayanya, dilihat resikonya, dilihat kalau ditinggalkan ilmu itu apa bahayanya. Maka semakin tinggi bahayanya berarti itu semakin penting didahulukan, gitu ngukurnya. Mau belajar ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya haji, ilmunya zakat, penting semua tuh. Tapi ilmunya syahadat itu paling penting. Kenapa? Karena resikonya bisa sampai masuk neraka yang selama-lamanya. Orang yang sampai nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, resikonya itu masuk neraka yang selama-lamanya. Maka ini resiko yang paling bahaya di antara semua resiko-resiko yang lain, gitu loh. Nggak ngerti ilmunya sholat nih, berarti sholatnya acakan, maka dianggap kamu berdosa. Kalau berdosa, maka jadinya masuk neraka. Tapi nerakanya orang Islam. Kamu hajinya nggak pakai ilmu, maka dosa. Berarti kamu dihitung nggak pergi haji, maka maksiat. Berarti kamu akan dimasukkan neraka. Neraka mana? Nerakanya orang Islam. Begitu loh. Meninggalkan puasa, maka tidak sampai dikatakan kafir. Meninggalkan zakat, meninggalkan haji karena nggak tahu ilmunya, maka dikatakan berdosa. Tapi kata salah satu madhab, kalau kamu nggak ngerti tentang Allah, nggak ngerti tentang Rasulullah, maka kamu bisa dihitung tidak sah imannya. Kalau nggak sah syahadatnya, maka tidak bisa masuk nerakanya orang Islam. Akan bisa masuk neraka yang selama-lamanya. Ini yang kita khawatirkan, ini yang ditakutkan. Maka ilmu ini didahulukan di dalam mengajarkannya. Kalau dikatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia itu apa? Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Rasulullah. Makanya di kitab fikihnya Imam Syafi'i dan para pengikutnya itu dikatakan di kitab-kitab fikih mereka, umur 7 tahun, itu enggak hanya ngajarin tentang sholat. 7 tahun itu diajarkan pula anaknya itu kenal Nabi,
kenal Allah, diajarkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul, hingga mereka di hatinya tertancap tentang keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sejak kecil. Wajib itu diajarkan. Makanya kita kenal wujud kita bakal mulai umur berapa? Dari kecil. Wujud kita bakal. Kenapa? Memang itu sudah diajarkan agar di hati kita terpatri mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terpatri mengenal sifat-sifat para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini wajib ditekankan untuk kita sampaikan lebih dahulu. Apa itu? Mengerti atau mengajarkan tentang ilmunya dua kalimat syahadat. Kenapa demikian? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka itu mengaku beragama Islam, tapi mereka nggak ngerti asalnya mereka itu disebut orang Islam itu kenapa gitu loh. Ya. Ente jadi Islam umur berapa? Ya. Dari lahir jadi orang Islam. Berarti kamu asalnya jadi orang Islam kenapa? Karena bapaknya Islam. Jadi karena bapaknya Islam maka otomatis jadi Islam. Ini ada Islam otomatis gitu loh maksudnya. Ya. Nah kalau bapaknya nggak Islam, berarti otomatis ya nggak Islam begitu. Jadi seseorang itu bisa jadi orang Islam kenapa? Karena bapaknya orang. Ini kan nggak relevan, nggak cocok kan. Sedangkan seseorang itu jadi orang Islam bukan hanya karena bapaknya Islam. Kenapa? Seseorang bisa jadi orang Islam kenapa? Karena mengucapkan dua kalimat syahadat gitu loh. Mau bapaknya Islam kayak mau bapaknya ateis sekalian, kalau dia ngucapin dua kalimat syahadat maka dia langsung jadi orang Islam gitu loh. Kalau maka banyak di antara saudara kita yang masih menganggap bahwa saya jadi orang Islam karena bapak saya Islam, berarti ada Islam keturunan. Nah kalau begitu nanti dianggapnya saya nggak perlu lagi ngucapin dua kalimat syahadat, apalagi belajar ilmunya syahadat gitu loh. Dianggap saya sudah Islam, ngapain ngurusin syahadat lagi? Berarti nanti ada anaknya orang Islam tapi nggak punya kesaksian tentang Allah, nggak punya kesaksian tentang Nabi Muhammad, kan bahaya gitu loh. Maka ini penting kita ajarkan karena banyak di antara anak-anak kita, saudara kita masih menganggap bahwa nggak perlu belajar ilmu itu. Kenapa? Wong saya dari lahir udah jadi orang Islam. Yang perlu belajar itu ya orang-orang kafir tuh yang mau masuk Islam. Orang kafir yang mau masuk Islam nggak usah belajar, ngapain? Nanti kalau sudah masuk baru belajar. Karena kewajiban belajar ini bagi orang Islam. Kalau bagi yang di luar Islam wajibnya apa? Masuk, gitu, masuk dulu wajibnya. Nah setelah masuk baru punya kewajiban, ada kewajiban belajar, kewajiban sholat, kewajiban ngaji, kewajiban. Kalau belum masuk gimana? Makanya ada orang masuk Islam, begitu mau masuk Islam, harus sunat dulu sebelum masuk Islam. Belum masuk Islam suruh sunat. Sunat itu kan perintahnya orang Islam gitu loh. Kalau kamu jadi orang Islam maka diperintah sunat, diperintah nutup aurat gitu loh, diperintah wudhu. Ini mau syahadat ya wudhu dulu, belum syahadat suruh wudhu, ya nggak asal wudhunya dong. Wudhu itu harus syahadat, syaratnya orang Islam gitu loh. Gimana suruh wudhu dulu? Begitu udah masuk Islam, saya kasih tahu ya, kamu jadi orang Islam dilarang makan babi,
dilarang minum arak. Oh, itu larangannya begitu disampaikan, kamu dilarang keluar lagi dari Islam begitu. Setelah masuk kamu nggak boleh keluar lagi, dilarang syirik keluar kamu dari Islam. Keluar dari Islam bunuh hukumannya begitu. Nggak jadi masuk Pak saya Pak. Jadi banyak di antara kawan-kawan kita sendiri, saudara kita sendiri yang belum tahu. Makanya wajib kita ajarkan ilmunya 2 kalimat syahadat agar mereka sebagai anaknya orang Islam juga punya kesaksian yang benar tentang Allah dan tentang Rasulullah. Ngerti apa itu takdir, ngerti apa itu qadha dan qadar, ngerti kepada sifat ilmunya Allah, ngerti kepada sifat kekuasaannya Allah. Kalau enggak demikian, nanti dianggapnya dia orang Islam, tapi enggak perlu lagi belajar mengenal tentang Allah. Saya mau udah kenal Allah sejak kecil, udah di kuping saya nama Allah, nama Nabi Muhammad sudah sejak kecil. Ya iya. Nama yang kita kenal pertama dari mulai kita lahir itu nama Allah dan nama Rasulullah. Nah, yang pertama dibisikkan ke kuping kita itu ya azan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, ada Allah dan Nabi Muhammad. Ini pertama dibisikkan ke telinga kita itu, sehingga di hati kita terpatri tentang nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Tinggal mengenalnya, tinggal belajar bagaimana mensifati Allah. Karena kalau kamu nggak belajar ilmunya, nggak bisa mensifati Allah dengan benar, nggak bisa. Kalau nggak pakai belajar, nggak bisa. Kalau bisa mengenal Allah itu nggak pakai belajar, waduh, bisa nanti semua sekolahan nggak kepake. Oh, mau kenal Allah cukup baca bukunya aja, ntar juga kenal sama Allah. Ya nggak usah sekolah kamu. Ya, mau jadi insinyur cukup baca bukunya insinyur bisa. Terus jadi insinyur gitu. Mau jadi dokter cukup bacanya buku kedokteran langsung jadi dokter, bisa begitu? Ya nggak bisa. Emang kalau baca bukunya langsung bisa? Nggak bisa. Harus belajar, harus ketemu guru, harus diajarkan satu persatu bagaimana mengenal Allah, dari arah mana mengenalnya, bagaimana cara dikenalnya. Kalau enggak, nanti kamu sama dengan orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Zaman Nabi pelajaran ini belum ada. Kenapa? Karena semua keimanan mereka langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi langsung ngajarin. Dan anehnya semuanya sepakat, walaupun nggak ada bahasa wajib, mustahil, jaiz, mereka semua iman kepada Allah dengan iman yang benar. Buktinya apa? Ketika ada ayat yang bunyinya innallaha 'alal arsyis tawa, bahwa Allah itu bersemayam di atas singgasana. Ayat itu tidak ada satu sahabat pun yang nanya kayak apa ya Allah duduknya ya, istawa itu kayak apa ya Rasulullah. Gak ada yang nanya. Coba, kok bisa gak ada yang nanya? Karena mereka sudah mengerti tentang mustahil kalau Allah itu duduk di atas hingga sana. Ini gak bakal ditanya lagi. Mereka sudah tahu mana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Maka mereka gak nanya lagi Allah itu duduk di kursi kayak apa. Ya gak ditanya, itu hal yang mustahil. Mereka iman Allah itu bukan jirim, Allah bukan benda, Allah tidak bersemayam di atas. Bagaimana mau nanya tentang duduknya Allah? Nah, kenapa orang sekarang kok mulai nanya tentang Allah itu duduk, bagaimana duduk? Oh, karena mereka mulai mengimani Allah dengan cara yang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Artinya yang diimani nggak pakai teori mana yang wajib bagi Allah,
mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Maka keimanannya mulai keluar dari rel. Yang mustahil bagi Allah nanti disifatkan pada Allah. Allah ada di atas. Allah turun sepertiga malam sesuai hadisnya Nabi SAW. Allah naik. Ini sesuatu yang mustahil bagi Allah akan disifatkan kepada Allah ketika cara mengenalnya Allah tidak dituntun dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Gitu loh. Maka wajib kamu belajar ilmu ini agar keimanan kamu tetap pada relnya ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan jalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Allah itu pakai basiroh, pakai mata hati, mengimani apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan di dalam teori, teologi atau ilmu tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau kamu kok saya juga pernah belajar ilmu tauhid tapi nggak begitu, Bib. Kalau kamu kok belajar ilmu tauhid, belajar ilmunya syahadat, tapi nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, maka berarti tidak dengan tuntunan ahlu sunnah wal jamaah. Itu aja, gampang, metodenya gampang. Yang diajarkan sifat Allah apa? Ya wujud, qidam, baqa, mukhalafah, hawadits. Itu sudah jadi pegangannya anak-anak kita sejak kecil. Kalau kamu kok ketemu nanti guru di tengah perjalanan kamu hidup di sono, mereka kok mengajarkan wujud gitu, sejalan dengan kamu tuh. Itu gampang kan? Oh, kalau ngajarin kok wajib, mustahil, jaiz, sejalan tuh dengan kamu tuh. Ketika nggak pakai itu, ya keluar. Mau mengenal Allah pakainya Al-Quran dan hadis gimana? Ya nggak bisa. Kok nggak bisa mau kenal Allah pakai Quran, pakai hadis? Ada surat, kamu dapat sebuah surat, kamu baca suratnya, terus dari surat itu kamu pengen kenal yang kirim surat. Yang kirim surat kayak apa kira-kira orangnya? Belum kenal yang ngirim, terus dari surat itu kamu mau kenal kepada yang kirim surat, gitu loh. Itu kalau kamu nggak ngerti isi suratnya bener-bener ya nggak bisa. Hanya bisa nggak, Bib, kita kenal Allah pakainya Al-Quran dan hadis, nggak pakai di fikir. Kalau kenalnya Allah pakai Al-Quran dan hadis murni, maka kamu akan terjebak di dalamnya. Karena dalam bahasa Al-Quran itu ada bahasa yang rumit, ada ilmu yang harus kamu kuasai sebelum kamu bisa mengenal kepada Allah. Kamu akan punya kamu harus menempuh dua ilmu. Apa? Ilmu tentang tafsir Quran dan ilmu mengenal Allah. Kalau mau kenal Allahnya pakai Al-Quran. Lah, kalau pakai Al-Quran terus ilmu tafsirnya nggak dikuasai, tapi baca Al-Quran ya rusak. Karena untuk paham Quran harus pakai ilmu tafsir dulu. Ini kalimatnya kalimat mutasyabihat, ini kalimatnya kalimat muhkamat. Oh, ini nusah, ini mansuh. Oh, ini kalimat am, ini kalimat khos. Oh, ini kalimat kul, ini kalimat juz, ini jame, ini susah kalau nggak nguasain itu. Terus mau nafsirin Quran susah. Jadi harus belajar ilmu tafsir dulu, baru belajar kenal Allah. 2 kali ilmu kamu belajar Quran. Gitu. Makanya ahli sunnah menuntun, membuat metode sendiri untuk belajar ilmunya 2 kalimat syahadat dengan ilmu tauhid. Siapa yang nuntun ilmu ini, Bib? Yang nuntun ilmu ini namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang hidup pada tahun
300 Hijriah. Maka beliau termasuk pada salafuna soleh. Ada yang mengatakan, oh salafuna soleh mah terakhir sampai Imam Ahmad bin Hambal doang, habis itu enggak. Beda-beda ulama memutuskan tahun berapa kurunnya salafuna soleh. Ada yang mengatakan 300 Hijriah, ada yang mengatakan lagi 500 Hijriah ke atas dihitung salaf. Kalau kemari dihitung namanya apa? Kholaf, orang yang belakangan gitu loh. Jadi ilmu ini walaupun nggak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi semuanya mengerti tentang yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Hanya setelah Imam Asy'ari maka dinamakanlah batasan-batasannya untuk mengenal Allah. Sebatas mana kenal Allah? Oh, sebatas mengenal mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Nah, dianggap telah menggugurkan kewajiban mengenal Allah. Begitupun mengenal Nabi sebatas mana? Mengetahui mana yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, yang jaiz. Bahkan dulu kan nggak begitu, iya. Tapi mereka tetap imannya sama dengan wajib, mustahil, jaiz. Kayak gambarannya sholatnya zaman Nabi nggak pakai ilmu fikih, kira gitu. Kan belum ada rukun sholat sekian, rukun wudhu sekian, tapi mereka mengerjakan dengan cara yang sama. Diawali pakai niat, takbir, lalu fatihah, lalu terus sampai selesai rukunnya, jumlahnya 17 rukun, semua dikerjakan oleh sahabat Nabi. Jangan dikira di zaman itu belum ada ilmunya terus beda dengan kita, enggak. Dulu itu diajarkan langsung, sekarang dibukukan oleh orang-orang yang punya kemampuan, gitu loh. Karena mereka saking cerdasnya, apa yang telah mereka terima, mereka susun jadi mata pelajaran. Kayak tajwid. Di zaman Nabi ada tajwid enggak? Belum ada. Jadi kalau baca Quran gimana? Nggak pakai tajwid? Kira-kira Nabi kalau baca Quran pakai tajwid nggak? Yo, fasih-fasihnya Quran Nabi dong. Hingga kamu bisa tahu tajwid karena cara bacanya Nabi, gitu loh. Namun setelah kemari, seseorang yang diberikan oleh Allah kemampuan mulai membukukan. Oh, kalau nun sukun ketemu alif dibacanya idhar. Oh, kalau nun sukun ketemu ba dibacanya iklab. Oh, kalau nun sukun ketemu ta dibacanya ikhfa. Oh, kalau nun sukun ketemu ha dibacanya idhar. Nah, gitu kan begitu. Dulu nggak dinamain, cuma diajarkan ini bacanya cetho welo welo, maksudnya. Jelas ya, jangan ada dengung-dengungnya, jangan ada ya dinamakan idhar, gitu loh. Berarti penamaannya itu orang sekarang. Jadi sebuah mata pelajaran hingga kita mudah kalau mau ngaji. Nah, kalau dulu langsung talaki guru sama guru. Kalau baca siratal ladzina an'amta alaihim, salah ceter, ain bukan ain. Cara bacanya gimana? Langsung guru sama guru, gitu loh. Sahabat ketemu Nabi langsung diajarkan, Nabi baca, sahabat menirukan. Nggak dinamain lagi, begitu loh. Tapi setelahnya dengan adanya ilmu tajwid itu memudahkan orang untuk belajar cara baca Al-Quran. Makanya kalau orang mau baca Quran, biasa depan Quran ada gambar apa itu? Mulut. Ngapain ada mulutnya itu? Depan Quran tuh ada gambar apa? Buat apa itu?
makharijul huruf, tempat keluarnya gitu loh. Kalau keluarnya nggak beres gimana ya, nanti bacaannya nggak beres. Artinya juga bisa nggak beres. Makanya sebelum baca Quran diajarkan dulu bacaan yang pas. Itu butuhnya ilmu pengetahuan, maka diajarkanlah, dan semuanya itu pakai madhab. Fikih kemana madhabnya? Ke Imam Syafi'i kalau kita gitu loh. Maka Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, anaknya orang Islam nggak usah ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kenapa? Karena sejak kecil sudah di dalam lingkungan Islam, dalam keluarga Islam. Nggak usah lagi ngucapin 2 kalimat syahadat, saya mau masuk agama Islam. Nggak perlu, kata Imam Syafi'i. Tapi kata mazhab yang lain, Imam Malik, yang lain, perlu, harus. Walaupun kamu anaknya orang Islam, harus mengucapkan saya syahadat, niat mau masuk agama Islam. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau nggak perlu terus gimana? Cukup syahadat di dalam sholat. Berarti dia jadi orang Islam karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia mengakui tentang ketuhanannya Allah dan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya apa? Wajib berikutnya mengetahui ilmunya, mengenal tentang sifat-sifat Allah, kenal sifat-sifat Rasulullah. Bukan terus, karena saya udah jadi orang Islam gak usah lah saya belajar, ini yang berat. Fikih madhab Imam Syafi'i, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tabrani, Imam berapa? Kutubus Sittah. Ada sekarang Kutubus Sab'ah. Terus tafsir kemana? Imam Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kamu bicara ilmu tafsir, maka semua ilmu tafsir akan menginduk ke kitab Jalalain. Kalau enggak, keluar. Di tafsir punya madhab sendiri, fikih punya madhab sendiri, tauhid punya madhab sendiri, gitu loh. Tasawuf ya madhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali yang termasuk mujaddid tuh. Termasuk pula Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu, mujaddid dalam ilmu tasawuf. Dalam ini menginduk ke mereka itulah pelajaran-pelajaran yang kita peroleh sekarang. Lah mereka dari mana? Mereka ya langsung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanad keilmuannya demikian. Nah, kalau kita kok mau kenal Allah nggak pakai ilmu ini, lah caranya gimana? Sama kayak kamu mau belajar ilmunya sholat tapi nggak pakai ngerti rukun-rukunnya sholat, cuma ngeliatin orang sholat doang, ya nanti kamu nggak ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat, kamu nggak ngerti. Mana yang itu hiasannya sholat ditinggalkan boleh, mana yang bagian dari pokok-pokoknya sholat yang kalau kamu tinggalkan harus kamu ganti dengan yang lain, kamu nggak ngerti jadinya kalau hanya ngeliatin doang. Maka penting kita mengajarkan ini agar kita tahu asalnya kita jadi orang Islam itu adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya mari kita tekankan ini kepada anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita, agar mereka semuanya bisa menjadi orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang benar sesuai jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
andai tidak muncul perpecahan di dalam mengenal Allah, maka ilmu ini gak wajib diajarkan. Di antara perkara-perkara yang baru dan termasuk bid'ah itu diantaranya ini, mengajarkan ilmu tauhid, membukukan ilmu tauhid, sama dengan menulis Al-Quran menjadi 30 juz. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Kalau nggak dikerjakan gimana? Nanti orang nggak akan lagi bisa mengerti Al-Quran. Kalau ini nggak diajarkan, nggak dibukukan, gimana? Nanti orang-orang jadinya keluar dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti imannya kepada Allah jadinya rusak, kenalnya Allah jirim. Allah ada di atas, Allah ngeliatin kita dari atas, Allah naik, Allah turun, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Maka keimanan yang demikian, keimanan yang keluar dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi menjadi orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, ini pemikirannya menganggap manusia punya kemampuan sendiri untuk menentukan nasibnya, untuk menentukan hasilnya, bukan datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan keluar dari relnya Ahlus Sunnah. Maka kalau sampai ini gak diajarkan akan berbahaya. Maka untuk menghilangkan bahaya itu wajib seseorang mengajarkan ilmu ini, membukukan ilmu ini agar menyelamatkan akidahnya umat Islam hingga tetap pada relnya akidah Nabi, akidah sahabat, akidah yang sesuai dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang ngakunya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah itu ajaran yang baik. Semua pengen dihitung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah itu maknanya sesuai dengan jalannya Nabi. Ahlu thariqatun Nabi gitu loh. Ahlus Sunnah maknanya ahlu thariqah Nabi. Nah, apa yang dikerjakan Nabi jadi sunnah. Sunnah ya thariqatun Nabi gitu. Wal Jamaah sesuai dengan kesepakatannya para ulama, bermadhab, ikut ijma'nya para ulama. Di akidah yang demikian, yang sesuai dengan jalan ini, kalau nggak diajarkan nanti orang-orang ini keluar dari jalan tersebut. Lalu ikut siapa? Ya nggak tahu sudah. Ikut sono, ikut sini, hingga beragama menjadi semaunya sendiri, nggak sesuai dengan tuntunan, nggak sesuai dengan rel. Nah, kalau kita kok ikut ini bagaimana? Ini musalsal terus dari bapak kita ke kakek kita ke buyut kita terus sampai ke zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau nggak ada khilaf dalam masalah ini, maka ini nggak akan muncul. Nah, sebelumnya khilaf masalah apa? Sebelumnya yang pertama muncul khilaf masalah fikih. Madhab begini, maka muncullah 4 madhab di dalam ilmu fikih tentang tata cara sholat. Makanya ada orang udah sholatnya macam-macam nih, ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begini. Maka disepakati oleh ulama cara sholat harus ikut 4 madhab, kamu boleh pilih salah satunya. Kenapa kok harus 4? Karena berbeda di dalam masalah khilafiyah, masalah amal. Itu hukumnya apa? Rahmat. Beda di dalam madhab-madhab ini, dalam akidah. Kalau dalam akidah, maka tidak boleh ada perbedaan. Kalau dalam masalah amal, perluas perbedaan, jangan diikat. Oh, nggak boleh beda. Justru kalau nggak ada beda, kita kesulitan. Untungnya ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau sulit kok begini, ikut madhab yang lain jadi mudah. Kok sulit begini, ikut madhab yang lain jadi mudah. Kamu ke Mekah, asal wudhu, mulai tawaf, senggol sono, senggol sini susah. Karena Imam Syafi'i nggak boleh yang bukan muhrimnya apa batal, walaupun nggak pakai syahwat.
maka pindah madhab yang lain. Abu Hanifah yang membolehkan bersenggolan kepada selain muhrim, yang penting nggak ada syahwat. Nah, ini kan memudahkan. Nah, kalau nggak ada madhab ini bagaimana? Ya sulit kita. Jadi kalau untuk urusan amalia, ikhtilafu ummati rahmat, perluas tuh. Jangan sampai kita persempit perbedaan. Kalau saya cara sholatnya nggak pakai sedekap gimana, Beb? Boleh. Cara sholat gimana? Boleh. Yang penting ada tuntunannya. Tapi dalam masalah akidah maka tidak ada boleh perbedaan. Akidah keimanan hanya satu, iman kepada Allah. Nggak ada cara yang lain untuk iman kepada Allah dengan cara yang benar, sesuai dengan cara yang diajarkan oleh aslafuna soleh, para pendahulu-pendahulu kita yang tertuntun sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang kita kaji hari ini, tentang bagaimana wajibnya kita semua mengajak kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka semua ngerti asalnya mereka menjadi orang Islam adalah harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti ilmunya 2 kalimat syahadat agar sah di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan jalan untuk kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita dibenarkan oleh Allah, dikokohkan akidah kita, dikokohkan hati kita agar terus bisa meraih keridhaannya Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.